Halo teman-teman di rumah, selamat datang kembali di podcast KMTF yang dipersembahkan oleh KMTF. Bersama saya, host Zulfikar Marazan bersama rekan saya Ilham Nopal Dermawan. atau biasa dipanggil Dapet. Dan kita sekarang sudah berada di keberadaan Dev, tapi sekarang kita bukan mau wawancara Dev ya. Sekarang kita udah kedatangan Kak Roberto Rusendi atau Kak Obet gitu kan. Nah, Betul. bagi yang belum tahu nih, Kak Obet Ya. itu siapa? Boleh dong diperkenalkan dulu. Sampai hari ini saya adalah seorang mahasiswa aktif di ISBI semester 8 yang sebentar lagi mau lulus. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Belum pengumuman, jadi Belum belum pengumuman. yudisium, jadi masih mahasiswa. Dan bentar lagi jadi pengangguran. Waduh. Doain semua. Sebenarnya pengangguran ya. Kebetulan saya di sini adalah direktur tahun 2018 di ISBI Bandung yang memiliki nama apa? Nama kepengurusannya apa tuh? Kabinet? Oh ya, nama kabinet udah lama banget Nama ngurus kabinet, kantor. nama kabinet. Nama kabinetnya adalah Ultraman. Waduh, Ultraman ya. Kenapa Ultraman tuh? Karena orang-orang yang ultra yang bisa ngurus KMTF. Wah iya, nggak bisa orang biasa-biasa Emang. aja ngurus Beda-beda. konten nggak bisa gitu. Berat. Berat banget. Oke, setelah itu apa lagi? Apanya nih? Apa? Makanan kesukaan. Oh, makanan Star kesukaan. Wars. Makanan kesukaan saya orek tempe, minumannya es teh manis. Oh itu yang di Warteg sebelah itu. warteg sebelah ya di Ya, itu warteg. pakai hemat 6.000. Iya. Ya kalian bisa kenyang dan enak gitu loh. Jangan sebut wartegnya karena kita nggak disponsori ya. Oke, Oh, iya. nggak boleh. Boleh. Lalu apa lagi ya? Mungkin status. Status sekarang lagi FWB-an. Oh iya. Oh iya gitu. Kayaknya nggak usah buka luka lama ya, langsung lanjut aja. Oh, Oke. gitu aja. Oke. Sekarang kesibukan apa sih kita? Kesibukan sekarang lagi jadi freelance nulis di salah satu PH di Jakarta. Kebetulan sekarang lagi bikin sebuah series di salah satu OTT, over the top atau video on demand warna kuning. Kita nggak sebut merek karena nggak ada sponsori. Nggak ada sponsor. Pokoknya warna kuning, kalau warna merah kejauhan. Oke. Oke, kuat ya. tolong insert gambar ya, Iya. insert gambar pokoknya. Kelihatan. Sekarang lagi bikin 2 series dan mudah-mudahan kalau sukses tahun ini tayang 1, tahun depan tayang 1. Oke. Nah, dengar-dengar kemarin itu baru TA ya? Iya, baru tayang. Gimana lancar gak TA-nya nih? Lancar nggak lancar ya, yang namanya juga TA, TA, gitu. terima tugas akhir. Di ISBI ini biasanya kita disuruh karena kita D4, kita diarahin untuk membuat sebuah produksi film. Ya. Dan biasanya tuh ada, kalau buat film, ada film fiksi, dokumenter dengan program TV. Dan TV. sekarang tuh aku kemarin ngebikin sebuah film fiksi durasi 48 menit bersama teman-teman 4 orang. Termasuk saya. Cuman karena kru fiksi itu yang bisa dibilang masif ya, banyak, Masif, 20 banyak. orang, di atas 20 orang. Kru sendiri saya juga hampir 40 orang. Jadi nggak boleh syuting. Nggak boleh Maka syuting. dari itu, karena COVID ini, akhirnya kita diarahkan yang fiksi itu untuk ngebuat desain produksi yang matang dengan pre-visual kayak gitu. Jadi kita bikin gambar dari storyboard digerakin. Oh, jadi hanya apa ya? Oh, itu kan Desain cuma- produksi aja. cuma desain produksi. Tidak sampai ke tahap Iya. produksi. Tapi jadi ada yang mengganjal gitu sih, karena biasanya kita punya lulus di ISBI punya film yang bisa dibanggakan dan Iya, betul. festivalan. Kan kebetulan ada film TA kemarin tuh yang masuk FFI. Ya. Jadi kayaknya sekarang ISBI kekurangan karya karena COVID ini. Oh gitu. Jadi kita yang D4 mungkin jadi S1 nanti. Ya, tapi kita jadi apa dong ya? Jadi Sarjana apa nih kita? Asal kita tugas akhir memproduksi film, jadi sekarang hanya skripsi saja gitu ya. Tapi skripsi juga nggak bisa dikatain skripsi sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena kan kalau skripsi benar-benar detailing banget ya ke sebuah konten. Tapi kan sekarang kita masuk ke konten iya, tapi masuk ke visual iya, ke desain produksinya. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Kalau bilang skripsi ini nggak skripsi, tapi kalau bilangin tugas akhir, ini juga bukan tugas akhir. Iya. Bukan. Jadi emang angkatan 2016 kayaknya lulusan corona, jadi kayak Ya, sarjana seperti itu ya. SC, sarjana corona. Sarjana. Iya. Mantap. Ternyata corona. Skon. Baik. Nah, sekarang nih mumpung tadi sudah disebutkan kalau Kak Obet ini adalah mantan direktur KMTF tahun 2018 gitu kan. Maka sekarang kita mungkin bakal bahas KMTF aja gitu ya. Yep. Itu gimana? Waduh, belum belajar nih kalau soalnya kan. Waduh. Nah, pembahasannya apa nih Petnya? Apa ya? Apa nih? Kita Mungkin bahas. biar jelas lah ya, kita jelasin dulu lah KMTF itu apa sih, organisasi kah, MJK atau apa sih Atau di apa ISBI gitu. gitu di ISBI. Kenapa KMTF ada di ISBI? Sebagai apa di ISBI gitu?
Oke, sebenarnya KMTF itu bakal ada meskipun program film itu nggak ada, KMTF tetap ada. Nggak bercanda. Komunitas di luar itu bisa sama lembaga. Tanpa lembaga kita bisa berdiri sendiri. Kita bisa berdiri. Nggak, KMTF itu adalah sebuah himpunan di ISBI, tepatnya himpunan yang jadi sebuah wadah untuk mahasiswa televisi dan film di Institut Seni Budaya Indonesia. Di mana kita ini adalah sebuah himpunan berbasis keluarga. Kenapa sih kita ambilnya basis keluarga? Karena KMTF itu adalah sebuah himpunan yang setiap anggotanya saling terikat. Karena kita adalah sebuah produksi yang masif ya, kita bikin film nggak mungkin sendirian kan. Sekali dokumenter juga, capek banget, itu sangat berat. Sampai akhirnya pasti ada kru-kru tambahan. Nah karena kita berbasis keluarga tuh yang punya sifat gotong royong dan saling ngebantu, itu asas yang dipegang banget sama kita. Jadi ketika bikin film atau bikin apapun karyanya, kita memiliki banyak bantuan dari keluarga kita. Seperti kayak kemarin kayak aku 40 orang itu memang hampir semuanya anggota KMTF. Biar apa? Ya itu ada sebuah sistem yang kita buat dari yang udah ada mungkin dari atas kita dari sebelumnya, yang membuat kita dan anak di bawah kita jadi lebih dekat. Terus lebih lagi ilmu-ilmu yang kita punya bisa dilihat di lapangan oleh anak-anaknya. Dan dengan sistem kekeluargaan ini akhirnya ngebuat kita semua jadi melek akan apa yang sedang terjadi di lingkungan pekerjaan kita, di apa yang sedang kita tekunin itu bidang film atau bidang foto. Seperti itu sih. Oh, seperti itu. Tadi Kak Obet ini direktur KMTF tahun 2018. Betul. Nah, itu KMTF itu memang berdiri sejak kapan? Wah tuh, itu ada di ART. Halamannya aku nggak tahu halaman berapa. Tolong ya. Dapat mungkin bisa jawab. Dari tahun 2012 kalau nggak salah 2000. ya. Sebenarnya resminya 2000. Resminya sih 2012. Cuman dari 2011 sudah ada ya. Sebenarnya udah lama. Cuma resminya benar-benar diadakan itu 2018 tahu aku. Di mana Gilang Santoso yang memulai nama KMTF-nya itu. Tapi kalau dilihat dari direkturnya, kalau KMTF sendiri itu udah ada 8 direkturnya. Pokoknya ada 8 dan aku tuh ke 8, di mana pada tahun 2000 sebelum aku nih 2017 ada 2 direktur. Seperti itu. Gitu. Baik. Udah lumayan panjang sih. Berarti dipikir-pikir kita udah cukup lama juga ya jurusan televisi dan film. Iya, cukup lama. Kayak baru kuliah kemarin nih, baru lulus. Dari ISBI masih swasta ya? Masih STSI? Iya, dulu kita ISBI itu swasta sampai akhirnya tahun 2015 setahun aku sebelum aku masuk, itu ada pergantian dari STSI ke ISBI yang akhirnya ya pasti ada pro kontra di sana, tapi akhirnya terjadi dibantu oleh pemerintah. Akhirnya jadi negeri dan didukung oleh pemerintah secara penuh. Baik. Kalau buat sejarah KMTF kayaknya ada di Everlasting deh kayaknya. Iya betul. Itu ada videonya. Ada videonya. Nanti kita kirim linknya. Jebret. Gue udah bingung. Alihin aja gitu. Ini continuity. Ini adalah sebuah teknik di sebuah film. KMTF ini kan HMJ ya. Betul. Ketika aku lihat di kampus lain, HMJ itu sebetulnya menurut aku dia kadang-kadang peminatnya nggak sebanyak kayak di kita. Maksudnya ketika kita lihat aku masuk waktu masih maba gitu, KMTF ini bahkan 90% mabanya pasti ikut gitu mendaftar ke KMTF. Sebetulnya apa ya? Ada nggak ya yang ngebedain gitu antara si HMJ di kita, si KMTF ini di ISBI dengan HMJ di luar kampus gitu, maksudnya di luar. Nah, kalau lihat perbedaannya sih pasti ada perbedaan ya, setiap tempat pasti punya geografis masing-masing. Tapi kenapa sih orang-orang sampai 90% tuh kiranya ikut buat KMTF? Ya basic sih, karena KMTF keren. Bisa dilihat aja Instagramnya, itu lihat itu udah bisa menunjukkan eksistensinya KMTF gitu. Nah, terus terlebih lagi kalau menurut aku KMTF bisa memposisikan diri sebagai wadah yang tepat. Maksudnya yang tepat di sini tuh kita berkembang di sebuah institut seni dengan teoritik yang cukup besar ya di ISBI, meskipun D4 dengan praktek yang setara, tapi kan kadang-kadang ilmu itu nggak muncul dari dosen doang. Nah dengan adanya KMTF, ilmu-ilmu itu dapat digali dan dapat dikembangkan dengan lebih cepat dengan adanya majoring, dengan adanya diskusi yang cukup intens antara atas dengan bawah,
dengan kultur yang saling mengajak produksi, kayak misalnya aku mau syuting berarti kan ngajak kalian gitu. Hal itu yang ngebikin bahwa soft skill kita dan hard skill kita dalam bidang film ataupun pribadi itu ngebikin jadi lebih cepat. Terlebih lagi KMTF itu yang basicnya keluarga, itu jadi membuat kedekatan yang jarak antara angkatannya tuh jadi menipis. Jadi kayak kerasa ke teman aja padahal itu ke cutting. Ini anak-anak ini kurang ajar nih kamu. Iya. Jadi karena kedekatan itu yang kita arahkan, karena ketika udah di lapangan bukan ada senioritas. Di lapangan kita bareng-bareng, kita keluarga, kita kru. Dan sama ketika kita ngurus himpunan, kita ngurus keluarga kita. Nggak mungkin kan ada strata dalam keluarga kita sendiri. Maka dari itu asas keluarga sangat dijunjung tinggi. Seperti itu sih. Pernah loh itu waktu itu kasus anak-anak aku tuh pokoknya lagi nggak ada duit-duitnya, pasti aja KMTF selalu ngisi, selalu ngasih, selalu makan. Itu kenapa bisa muncul rasa itu ya karena rasa kekeluargaan yang saling dimiliki. Mungkin yang sekarang harus dipertahankan lagi karena COVID ya, jadi kita udah jarang bertemu lah ya. Kita udah jarang ngobrol lagi. Seperti itu. Tapi yang paling penting sih menurut aku kenapa KMTF berbeda, ya jelas yang aku utamain tadi di statement awal karena KMTF itu keren gitu. Nah, kalau kalau ini pengalaman Kak Obed sendiri nih pas masuk KMTF itu langsung tertarik atau gimana tuh? Sebenarnya karena aku tuh basicnya SMK yang udah 4 tahunnya di SMK dan tahun keempatnya tuh kerja gitu. Di SMK-nya jadi kayak ngerasa bahwa aku udah bukan ranahnya lagi buat cari ilmu, entah soft skill entah hard skill, sampai akhirnya aku nggak ikut ospek di kampus sama sekali nggak. Itu blunder sih. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jangan. Tapi sampai akhirnya ada tuh sosialisasi KMTF, dan ketika ikut, wah ternyata wadah KMTF tuh menarik. Kalau nggak menarik nggak akan aku berdiri jadi mantan director kan? Gitu. Mantap. Kenapa sih menarik? Waktu itu tuh aku ngelihat film-film dari kakak-kakak kelas kita ya, kakak-kakak cutting kita. Kalian liatin beberapa film, contohnya film Aragi kalau kalian nonton podcast yang kemarin, film beliau itu ada Heart in Cup, aku masih ingat banget. Itu adalah salah satu film yang ditontonin, dan ternyata film kelas SMK dengan film kelas kuliah itu jauh berbeda. Ternyata aku masih butuh ilmu, masih butuh ruang buat berkembang, sampai akhirnya merasa bahwa KMTF adalah tempat yang tepat di mana itu bisa melengkapi sistem yang udah ada, yaitu kampus sendiri seperti itu. Tapi kan itu sebuah hal yang wow, berarti ada perbedaan nih antara kampus, organisasi yang didirikan oleh kampus sama KMTF itu sendiri. Berarti kan ada hal daya tarik di sini. Kenapa daya tarik mereka tidak dapat menggayat aku nih? Karena aku ngerasa mereka ada sebuah hal yang tidak dibutuhkan mungkin ketika aku melihat saat itu. Tapi ketika ngeliat KMTF, mungkin aku ngerasa lebih butuh KMTF, akhirnya lebih tertarik ke KMTF. Padahal kalau mau sih dua-duanya lebih baik. Ya. Oh, bisikan. Nah, setelah diajak-ajak, disosialisasikan, nah lalu akhirnya Kak Obed masuklah ke KMTF. Nah, apakah setelah masuk KMTF worth it gitu dan dengan apa yang ekspektasi ya? Ekspektasinya terpenuhi atau seperti apa? Yang disosialisasikan apakah terwujud gitu kan? Betul. Dulu tuh wah ini pasti curhat ya, pasti karena aku mungkin mantan director dari 2018, jadi banyak banget ada bisa dibilang rintangan-rintangan yang dihadapi nama aku, dan apakah sesuai ekspektasi aku? Sangat sesuai. Basically aja yang simpel dalam diri ya, apa perubahan diri aku ketika aku masuk ke MTF sama dulu tuh aku susah ngedengerin orang karena aku ngerasa bahwa mereka tuh nggak selevel ngomong sama aku. Jahat banget nggak sih? Aku orang cute banget, iboy banget gitu ya, tapi ngomong kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh omongan orang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi ketika di KMTF tuh kayak ngerasa bahwa ternyata aku nggak bisa seperti itu. Ternyata pandangan-pandangan orang tuh sangat penting dalam memilih-milih pilihan-pilihan. Apalagi ketika jadi pemimpin, kita harus tahu yang terbaik tuh bukan cuma terbaik buat kepengurusan aku, tapi terbaik buat masalah orang banyak gitu. Nah, hal-hal itu yang ternyata yang sifatnya nggak cuma berhubungan dengan hard skill, tapi soft skill seperti itu. Basic aja, mendengar, berbicara, dan melihat sesuatu hal. Itu tuh sangat dilatih di KMTF. Kepekaan kita ngelihat sebuah permasalahan, kepekaan kita untuk mendengar, atau biar bisa menyelesaikan suatu permasalahan, itu sangat dilatih. Aku nggak tahu ya ini dirasa secara langsung apa tidak langsung, tapi aku ngerasa berubah setiap tahunnya di KMTF gitu. Baik, itu dari segi soft skill. Kalau dari segi hard skillnya,
jelas berkembang sih, karena dengan adanya kultur saling nolong antar generasi untuk bikin film, akhirnya kita lebih cepat buat berkembang. Apalagi aku di penulisan ya, jadi lebih cepat buat berkembang karena dapat sudut pandang dan insight-insight baru dari para cutting. Apalagi mereka udah banyak yang festivalan, jadi seenggaknya kita bisa curi ilmu dari mereka nih. Kita nggak ngalamin trial and error yang mereka alamin. Jadi ketika mereka ngelakuin kesalahan A, tapi kita nggak harus ngulangin kesalahan A lagi kan. Itu dengan apa? Dengan ngobrol, dengan ngopi di kantin. Iya, betul sekali. Atau di Mamiri. Mamiri. Kalau Mamiri sebut nggak masalah. Nggak masalah itu. Jadi ya itu sih yang benar-benar kerasa menurut aku. Mungkin aku mau nambahin ya. Karena ketika apa ya? Ketika kita punya mentor, istilahnya mentor ya. Maksudnya istilahnya ketika kita punya mentor atau kakak kelas yang udah melalui trial and error tadi, kita jadinya serasa dikasih shortcut gitu. Betul. Jalan pintas kita tinggal lakuin ya apa ya? Hal yang benar yang udah kakak kelas lakuin gitu. Ya sebagai contoh, aku sering nanya-nanya ke Obed ya. Rajin banget nanya, Obed di mana? Ya gitu lah ya. Karena ya itu jadi poin apa ya? Jadi poin plus banget untuk kita ngembangin skill tanpa harus melewati waktu yang panjang gitu. Karena menurut aku ya Pet, itu penting banget di ISB. Karena apa? Karena kita harus ngejar kualitas di kampus lain. Contohnya di Jogja sama Jakarta, ketika kita sendiri nih, angkatan aku sendiri, angkatan kamu sendiri, sebuah sistem gak akan kebentuk. Maka dari itu kita makin sulit buat ngejar di sistem yang udah ada di Jogja dengan kultur nonton yang baik dan sistem kualitas yang sangat terjaga banget di IKJ dengan para dosen yang sangat luar biasa itu. Wow, yang mau meninggal ketika lihatnya. Itu tuh dan kita harus bikin bareng-bareng itu di setiap angkatan, setiap player, setiap angkatannya harus bikin biar kita bisa ngejar ketertinggalan itu. Maka dari itu, makanya biasain jangan takut buat ngobrol ke cutting dan gak akan gigit cutting juga gitu. Dan aku ngerasa bahwa kultur ini tuh mulai kerasa di aku, mungkin karena aku masuk 2016 ya. Itu mulai banyak orang-orang dari 2014 yang mulai membuka diri. Jadi kita yang nggak deketin mereka, tapi mereka tuh mulai gimana Obed, gimana lagi bikin apa, mereka tuh saling mulai. Dan ketika kultur itu dibuat, akhirnya kita kebiasaan karena kultur itu udah ada. Itu kayaknya udah dari dulu, cuman aku ngerasainnya ya waktu 2016 itu langsung masuk udah dapat kayak suguhan kayak gitu. Jadi ngerasa bahwa kultur ini harus dipertahankan sampai akhirnya kan kita saling ngobrol antar setiap generasi biar filmnya nggak itu aja. Filmnya berkembang lah ya kita di sini. Mungkin selanjutnya kita tadi udah apa ya? Udah ada penjelasan juga bahwa di ISB, di ISI dan IKJ maksudnya kita cukup tertinggal gitu. Nah, ada nggak ya maksudnya KMTF ini bisa seenggaknya sedikit mengejar ketertinggalan tersebut dengan si KMTF ini gitu? Ya nggak cuma sedikit sih, kalau kata aku bisa mengejar. Cuma ada beberapa hal yang tekankan. Yang pertama tuh sebenarnya kalau dari segi program KMTF sendiri, dari dulu tuh udah ada inisiasi dari atasan aku juga, atasan cutting aku yang pingin majoring antara setiap divisinya masing-masing. Dan yang ada majoring sutradara, soundman dan lain-lainnya, 7 divisi tersebut ngerasa bahwa itu adalah sebuah pengembangan diri dengan wadah yang tepat, lebih mengerucut. Kenapa sih ada majoring tersebut? Karena di ISB kalau buat fiksi sendiri cuman boleh ngambil tugas akhir hanya 4 divisi. Dimana terkadang passion kita tuh bukan di 4 divisi tersebut, bukan di sutradara, editor, penulis ataupun DP. Itu orang-orang yang suka musik, suka soundman gitu, atau yang biasa di artistik kan nggak bisa meluangkan keidealisannya dia sebagai pembuat film. Nah makanya kita adakan wadah waktu itu, KMTF membuat majoring yang udah berjalan hampir berapa tahun ya? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Dan akan terus disempurnakan mungkin. Karena kita udah punya alumni-alumni yang sekarang udah masuk ke ranah produksi dan lapangan, industri. Betul. Jadi ngerasa bahwa semakin banyak alumni maka semakin banyak material bisa di-share ke anak-anak. Terus satu lagi nih, ini menurut aku yang penting, ini subjektif aku ya. Anak ISB itu gengsian dan saling sikut kadang-kadang tuh. Gimana gengsiannya tuh? Betul. Gengsian tuh ini kultur yang bagus sebenarnya, gengsiannya. Ada benernya, ada bagusnya. Gengsian tuh, misalnya nih, aku lagi bikin film nih, dapet panas nih, pasti bikin film.
tapi salahnya dapat nggak nanya ke aku salahnya apa. Nah padahal ketika aku udah salah bikin film, ada apa yang bisa dicuri sama dapat, itu bisa di-sharing biar apa, biar film dapat nanti nextnya bagus. Nah ada beberapa dan aku udah mulai muncul sih rasa gengsi itu di angkatan apapun, di ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Dan menurut aku mungkin karena beberapa sebab yang tidak disebutkan di sini, ada rasa gengsi untuk memulai bicara tentang produksi, tentang apa, masih hanya segelintir orang aja. Dan sebenarnya kita nggak bisa maksain ya, karena ada orang yang masuk ISB Bandung, masuk televisi dan film, tapi dia passionnya bukan di film. Kita nggak bisa salahin juga kan. Dan orang-orang itu juga banyak. Jadi kalau kamu mau masuk ISB Bandung, ya usahain ya passion kamu emang di bidang yang kamu masukin gitu. Kalau masuk televisi dan film ya berarti basicnya film. Kalau nggak foto gitu. Ngapain kamu sukanya apa gitu, nari tapi di situ, sayang sekali kan. Meskipun ya banyak yang dancer juga di kita. Iya. Beda. Ada yang harus disebutkan. Seperti itu. Jadi menurut aku rasa gengsi itu harus mulai dikurangkan dan harus mulai dididik dari awal sih, dari ketika masuk MTF. Itu sih. Karena kalau dilihat dari kultur, di Jogja udah punya sistem yang menarik, yaitu punya budaya nonton yang kuat. Dan di ISB ini dengan adanya program Cinekosian itu udah mulai terbentuk anak-anak yang suka menonton, dan harus dikuatkan lagi sih. Seenggaknya yang suka menonton bukan anak film doang, tapi sekitar ISB juga suka menonton. Baik. Itu sih, karena menurut aku orang film bakal bisa berkembang dengan cepat ketika diapresiasi. Apresiasi oleh penonton, oleh teman sendiri, ataupun oleh festival. Ketika nggak ada apresiasi ke mereka, jiwa mereka untuk membuat film itu semakin redup, dan semakin lamanya ya makin hilang. Jadi nggak akan ada film yang dibuat. Makanya penting banget festival, bukan karena gengsi, bukan karena padi-padi sebenarnya, tapi festival itu ngebakar ya kayak isi bensin lagi, kita tuh kayak dibakar terus. Iya. Kayak dapat nos gitu. Merit dan demerit masuk ke MTF atau plus minus masuk ke MTF. Kelebihannya dulu dah. Seenggaknya kita mulai dari open recruitment aja lah bisa. Dari karena kita ini buat mahasiswa baru ya. Iya. Seenggaknya masuk ke MTF, positifnya apa? Positif buat ada yang gerung-gerung. Apa kalau itu? Santai boy. Itu keluarga. Menurut aku sih, apa sih plus nih masuk ke MTF? Yang pertama, ruang, tempat, wadah, sama aja sih. Tapi tempat itu adalah sebuah hal yang penting, di mana kita punya teman-teman dengan visi yang sama, dengan keinginan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Indonesia bisa merdeka karena kita satu visi kan. Nah sama di KMTF. Ketika kita satu visi, apapun visinya yang nanti kalian pribadi buat, dan KMTF punya visi sendiri, itu bisa disinkronkan buat jadi diri kalian sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Misalnya buat film. Nah karena kita ada wadah, akhirnya kalian punya kru buat bikin film. Punya ruang diskusi, saling mengisi kekurangan antar kalian. Karena nih basic aku nih bukan di musik, akhirnya ketemu Ijul nih yang bisa musik, dan itu bisa jadi sebuah kolaborasi yang menarik. Itu pertama, wadahnya di sini bisa untuk hard skill dan bisa untuk soft skill, karena kita bekerja di bidang kreatif yang rata-rata banyak perdebatan ya, banyak perdiskusian gitu. Karena namanya seni itu subjektivitasnya sangat tinggi. Akhirnya aku dengan mereka berdua nih misalnya punya tes yang berbeda, dengan sharing itu akhirnya dengan cara kita sharing, cara kita menerima pendapat, akhirnya soft skill kita jadi terasa juga, jadi bisa ngomong di depan, basicnya bisa ngedengar orang, yang kayak kita ngomongin tadi di awal gitu. Itu wadah untuk berkembang. Yang selanjutnya wadah untuk cari pasangan. Kayak bisa. Itu benar tahu. Tapi benar juga sih. Angkatan aku yang bucin nih kayak berapa ya, ada lumayan tuh, ada 4 pasang kasarnya. Kangen dong Cin lo. Pengen flashback masa lalu. Terus apalagi ya? Apalagi sih hubungan KMTF positifnya? Kalau aku pribadi sih ngerasa KMTF selain 2 hal itu, aku jadi punya banyak teman bukan hanya dalam bidang film. Terkadang tuh ada beberapa yang hobinya sama nih, dan akhirnya kita bisa ngejar ke sana. Terus karena basicnya keluarga, kalau ada apa-apa gampang. Pernah tuh kasus nih, aku
angkatan aku nih lagi mau ulang tahun kedua kalau nggak salah. Ulang tahun kedua mobil ditabrak. Se-KMTF turun itu, sumpah, sampai bawa-bawa seorang polisi yang kebetulan linknya dari cutting kita dari angkatan 12 nggak salah, 13 aku lupa. Tapi itu ngebantuin relasi ke polisinya biar apa? Biar cepat beres dan akhirnya kita bisa ngerayain ulang tahun. Jadi mereka tuh sampai scare itu sama kita, meskipun kasar kita beda 4-5 tahun kayak gitu. Nah, jadi selain 3 itu yang tadi kita sebutin, yang aku udah sebutin, yaitu sebagai wadah untuk berkembang soft skill dan hard skill, dapat pasangan. itu real life kalau santai. Jadi yang jomblo sekarang masuk ISBI. Cewek cakepnya banyak kan ditari, kalau nggak di tetap busana. Iya, boleh itu. Film nggak ada. Di film langka guys. Terus skip. Satu lagi itu adalah sebagai apa ya? Keluarga yang saling jaga. Iya. Itu penting banget. Itu udah disebut itu ya tadi. Udah, Yang keluarga konsep udah itu, tadi. Udah beres. 3 itu apalagi kalian punya opsi nggak? Punya opsi. Apa ya? Menurut kalian Kalau deh, menurut aku aku- tanya ke kalian. Selain 3 itu kalian Oke, dapat oke. apa aja? Kalau menurut aku sebetulnya lebih nekanin yang tadi sih, ketika kita punya teman-teman yang satu visi. Maksudnya kadang kita ketika di SMA atau misalkan ya kalau misalkan gap year ya sebelum masuk ke film, kita ada beberapa orang yang mungkin dia nggak punya teman untuk produksi bareng gitu. Nah, ketika masuk ke MTF, ketika dia, maksudnya gimana ya? Walaupun kamu sendiri punya skill, punya apapun segala macam, tapi kalau nggak ada teman-teman yang bisa untuk diajak produksi ya nol juga gitu, nggak akan terjadi gitu. Nah, kalau dari aku, menurut aku ketika aku masuk ke MTF tuh dapat itu gitu, dapat teman-teman yang bisa diajak produksi bareng, teman-teman yang cocok untuk bahkan tiga produksi film orang-orangnya itu terus gitu. Kayak ya Dimana itu. orang-orang tuh bisa ajak pergi bareng ya? Ya. Bener banget. Bikin film tuh Bikin film. sumpah. Ini nih. Kosnya lumayan, Duit, ya, ya. sangat mencita tenaga juga. Kita syuting sampai subuh. Ya. Dan itu sebuah hal yang menarik ketika kita dilakukan dengan teman-teman yang emang nyaman. Nah. Dan keluarga itu dibikin, dan kamera itu membuat bagaimana kalian berkelingkungan kalian yang basicnya tuh di bidang film, seenggaknya di KMTF-nya kalian udah nyaman. Jadi kalian bisa membuat film dengan maksimal. Menurut aku di situ. Salah satunya itu. Tapi yang paling penting KMTF itu memberikan kenyamanan sih. Iya betul. Nah, menurut aku juga yang manfaat yang aku rasain itu adalah yang tadi keluarga dan nyamannya itu karena Betul. dan ada tradisi juga kan di KMTF ketika kita TA kita minta bantuan ke anak bawah dan itu Betul. kita gak perlu ngeluarin uang fee maksudnya Iya. ke anak-anak ke adik tingkat kita cukup yang penting ada tempatnya gitu kan, makan Betul. aja gitu. Jadi kita nggak perlu Emang karyanya bagus lah seenggaknya. gitu. Dan saya juga termasuk orang yang diajak untuk membantu tugas akhir waktu itu, dan saya pun waktu itu basic skillnya itu masih masih di bawah gitu ya, walaupun sekarang Siapa lu? sekarang nggak jago juga ya, sekarang nggak jago, tapi waktu itu pernah diajak ngebantuin. Dan di situ saya masih bingung gitu kan, dan ini TA gitu kan berhubungan dengan kelulusan dia. Tapi ketika syuting juga saya merasa sangat nyaman gitu kan, dibantu gitu kan, jika ada kesalahan tinggal dikasih tahu sama mereka gitu kan, gini aja, sehingga ya, dan pas lihat hasilnya juga sangat memuaskan gitu. Jadi KMTF itu keluarga itu bukan hanya ketika kita kumpul di kampus, yang tadi juga Obet kan ada yang mobil itu ada juga, pas produksi juga kita merasakan kekeluargaan itu. Jadi ya seperti itu yang saya rasakan. Karena emang asiknya seperti itu sih, ketika kita produksi dibawa santai dengan sistem kekeluargaan yang dibikin nyaman, karena tensi syuting juga jadinya nyaman. Sebagai sutradara yang biasa jadi sutradarain, kalau tensi anak-anak ribet sendiri tuh kayak pusing sendiri gitu kan. Nah, kalau emang udah biasa sama orang-orang yang sama kan kasarnya bisa bikin tensi syuting jadi lebih turun sih. Walaupun syuting kan fiksi, apalagi kan banyak orang Iya, tuh. betul. Mungkin aja kita ada 1-2 orang kru yang kita belum kenal. Nah, di situ kita bisa langsung kenal dan bahkan Jadi langsung dekat. nyaman di situ gitu. Ya karena syuting itu rata-rata TA ini rata-rata Iya, hampir seminggu lebih. Otomatis seminggu, mereka iya, seminggu iya. bareng-bareng. Dan kayak apa ya, itu jadi sebuah kedekatan yang lebih dekat. Jadi itu sebenarnya bukan program KMTF, tapi Bukan. itu sebuah wadah yang disediakan oleh KMTF gitu. Bahkan masuk KMTF aja harus bikin film kasarnya kan. Iya. Yes. Nah, karena itu juga
kita emang ingin KMTF itu benar-benar ingin membuat sebuah apa ya bisa dibilang pingin lihat anggotanya itu berkembang dengan pesat, entah dari skill dan hard skillnya gitu. Makanya awal juga udah dibikin film gitu. Iya. Gitu. Karena biar kalian nggak kaget sih sebenarnya. Iya. Ntar di ISB tuh sekalinya semester tuh 3 film. Wah. 2 film. Nggak kaget segi produksinya, kaget dari segi ininya. Iya. Ya. Terus ada uangnya pokoknya. Seperti itu. Itu sih. Minusnya nih, ada lagi nih plusnya dari Iya. kalian? Atau dari kameramen ada yang ngomong-ngomongin? Apaan? Tadi plusnya nih. Plusnya Kita nih, udah sekarang jabarin. bisa ke minusnya nih. Bisa ke minusnya apa nih kira-kira? Dari aku dulu nih, atau mau kompi Pak? Ya, Sampai tadi aku kan jadi narasumber ya lupa. Menurut aku minusnya KMTF, ini sebenarnya bukan minus tapi ini resiko menurut aku. Itu ekstra tenaga dimana kalian bisa beristirahat, tapi kalian harus keluarkan tenaga kalian buat proker. Contohnya nih, misalnya bilang kakak, screening PA, tapi menurut aku meski itu sebanding sih kita ngeluarin tenaga buat bikin acara tersebut, tapi kebayar dengan harmoni ya, tapi ke vibes-nya berkumpulnya keluarga itu. Itu sih, jadi kalau aku tuh emang resiko kita sebagai mahasiswa dan sebagai anggota KMTF gitu. Tapi menurut aku tuh setimpal kok. Oke, kalau dari aku nih. Dari Jul nih. Kalau dari aku mungkin minusnya, jadi mungkin nggak tahu ya, ini apa mungkin ini ISBI atau KMTF atau emang anak film aja gitu kan. Jadi di ISBI itu lebih mengutamakan tenaga gitu kan dibanding kasarnya ya uang gitu. Itu paling kasar itu uang. Jadi aku pernah kerjasama dengan kampus lain, dengan anak film lain, pernah gitu-gitu. Mereka secara finansial mereka cukup gitu ya. Jadi untuk budget segini mereka langsung deal bla 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 bla. Tapi ketika sudah masa produksi gitu kan, mereka misalnya jam 12 malam nih, mereka udah tidur. Sedangkan yang anak-anak ISBI nih, mereka masih semangat aja kerja gitu kan. Jadi di ISBI di KMTF tuh tenaga tuh harus benar-benar wah gitu kita ditekan gitu. Anak-anak ISBI tuh kebiasaan sih biasanya ngejarnya output. Jadi kayak ini harus maksimal karena aku tahu ini nggak belum maksimal, dia bakal maksimalin. Anak-anak itu kayak gitu. Ngejar entah perfeksionis entah apa, tapi aku ngerasa dengan orang-orang yang biasa aku syutingin kayak gitu. Kayak masih banyak rasa nggak puasnya. Beda dengan kampus-kampus yang lain. Gitu. Tapi kalau masalah fee itu benar sih, itu salah satu minusnya. Kita karena emang mungkin dengan asas keluarganya ini saling tolong menolong, karena kasarnya ketika aku nih minta tolong TA ke mereka, mohon maaf nih emang budget aku segini, nggak ada uang lebih misalnya. Tapi ntar juga mereka bakal melakukan hal jadi kultur kan, itu ke bawah, tapi kan itu barternya dengan ilmu menurut aku. Dan kalau kata aku ilmu nggak bisa dibayar dengan uang. Bisa dibayar sih, kamu webinar kuliah. Bayar kuliah. Iya sih, dibayar sama uang juga. Tapi seenggaknya itu adalah ilmu yang gimana ya ngomongnya. Pokoknya ya ngerti maksudnya kita ikut apa sih ya, ngabisin waktu seminggu untuk bantu ikut syuting cutting walaupun nggak dapat duit, tapi sebetulnya yang nggak kita dapat ya pengalaman dan trial dan error nanti di lapangan itu sananya kan, itu itu nggak ngajar uang sama sekali. Kalau ngajar uang mah penting, jangan ngurus KMTF, ngajar uang mah ya cuan kerja gitu kan. Gitu. Nah, jadi ya dari kekurangan yang tadi aku bilang itu sebenarnya manfaatnya lebih besar gitu buat aku gitu. Gitu. Mengutamakan tenaga gitu dibandingkan. Tapi hasil di KMTF kepake terus boy. Gimana tuh? Kamu tahu Giver Bandung siapa? Iya. Ada pernah nih kan anak KMTF. Ya tadi ngelihat dari sistem kerja KMTF, menurut aku anak-anak KMTF punya pola kerja yang bisa dibanggakan, dan emang ketika dibandingkan dengan kampus-kampus lain di pandangan aku nih yang suka main sedikit-sedikit kesana ke festivalan, pasti filmnya KMTF tuh punya tes yang beda dan sangat variatif. Film-film KMTF itu entah aku sama Ijul sama David pasti punya film dengan gaya yang berbeda, dan itu sangat mencolok di Bandung sendiri gitu, di KMTF sendiri. Kita punya gaya yang berbeda dengan kultur yang sama, tapi punya output yang berbeda. Itu dari sebuah nilai jualnya sebenarnya di KMTF, bahwa kalian mau bikin film kayak gimana ya,
jadi diri kalian sendiri, nggak harus terpatok dengan cutting-cuttingnya seperti apa. Tuh. Jadi masuk ke MTF. Masuk ke MTF ya kalian yang Yang aku lihat ISBI teh khususnya ke MTF teh dia tuh punya warna sendiri di film Iya. di filmnya beda dari kampus lain. Betul. Terus ngomonginnya Bandung gitu. Bandung. Di Bandung ini teh maksudnya kalau ngelihat film ISBI gitu itu tuh sama semua rasanya dari cutting tuh sampai ke bawah rasanya sama semua warnanya karena mungkin ngelihatnya dari si bawah ini ngelihat atasnya flow-nya gitu dan akhirnya dari ISBI ini teh warnanya sama. Kalau Dari Bandung ini nggak ada yang warnanya kayak mencolok Oh, gitu kan ya. ngerti ya maksudnya. Tapi menurut aku ya itu benar banget. Kalau buat beberapa tahun ke belakang mungkin warna ISBI template, warna tone Ya, ISBI-nya ya, ya. bukan warna dari segi bentuk warna tapi kayak taste-nya film gitu, tone-nya film. Dan emang banget beda banget dengan kampus-kampus lainnya. Tapi menurut aku sekarang KMTF udah punya warna yang beda tiap angkatan sekarang. Kerasa nggak sih? ya. Udah mulai kebentuk tiap angkatannya. Mungkin kalau buat angkatan baru sekarang baru semester 2020 nanti yang datang masih belum kebentuk. Tapi aku ngelihat perbedaan antara 2015, 2016 sama 2017 aja. Itu case-nya beda banget antara yang dominan bikin film gitu. Ya. Dan mereka tuh punya gaya bertutur masing-masing. Meskipun nih basicnya tuh yang jadi sama tuh adalah mereka biasa pakai LED misalnya warna biru, akhirnya jadi cuma template. Nah, kalau buat itunya terus syuting harus pakai Atomos. Mungkin itu yang salah menurut aku, padahal produksi film itu nggak harus mahal. Ada yang ngomong sih katanya kualitas berbanding dengan harga. Tapi kalau menurut aku di film kreativitas yang berbanding dengan kualitas. Seperti itu. Tapi mulai sekarang aku ngerasa mulai perbedaan-perbedaan sih. Mulai, tapi belum dominan mungkin. Jadi pingin julid film orang. Nah, tapi kalau misalkan apa ya? Aku ngebandingin sebetulnya yang benar-benar yang Riza bilang sih kayak orang ngerefleksiin ke diri sendiri sih sebetulnya. Ini curhat ya, bebas mau dimasukin apa enggak. Curhat ini. Misalkan ngiles misalkan ya. Film Milas. Ngiles nih. Ikutin siapa nih? Orang ngiles teh pertamanya si orang lihat Madawa dulu sama lihat si Joko Anwar teh apa sih yang series di Mana? HBO? Oh ya itu. Kayak itu. Ke situ. Terus kalau misalkan Rumpa aku lihatnya ke Adam Salam. Sono. Awalnya ya maksudnya Iya. ide awalnya gitu. Terreference. Terreference terus kalau misalkan ke kaum Marsilnya ke Dua Garis Biru. Singeles tuh. Baru, Si Arumpa tuh. Arumpa. Tapi ya kalau menurut Kayak aku gitu-gitu. buat orang-orang yang dominan gaya penyutradaraan aku nih. Karena di aku cuma mengakui 3 sutradara di angkatan aku. Aku, Adul, sama Tinu. Karena yang lainnya aku nggak bisa cap sutradara. Kayak gitu. Sebenarnya Adul sama Tinu juga aku masih underestimate. Tolong dengar kalian semua. Termasuk aku sendiri. Karena aku seumur umur belum pernah ngasih naskah ke orang. Karena aku nggak percaya sama orang yang pantas jadi sutradara di film aku, kata gitu. Makanya ego itu naik dan aku terus yang garap. Nah, tapi tesnya aku itu tuh jauh beda dengan tesnya Adul sama Tinu. Terus tes yang dominan di bawah tuh aku suka tesnya Adam sama si anjing Dovan. Oh, Dovan ya. Kayak Dovan. Terus di bawah tuh yang dominan 2015 menurut Aing Dapet masih dominan karena Aing lebih sering nonton film Dapet. Tesnya tuh beda. Meskipun tematiknya hampir sama. Kalau ditelaah lagi aja pasti Yes. cara bertutur itu pasti beda dan gayanya juga pasti beda. Gitu. Tapi emang sih template pasti ada reference nanti dari semester 4 semester 5 mulai kebentuk. Jadi ini buat mana Bakti? Kamu Bakti. Itu sih. Tapi nggak tahu nih sekarang film ISBI kayak gimana. Kayak back to zero lagi. Karena Pandemi sih. Iya, pandemi itu. Karena pandemi. Iya, Belum sih kayaknya. Belum. Belum. Soalnya kayak angkatan lain yang dia nggak bikin kayak, padahal angkatan lain itu angkatan fiksi. Ya. Padahal ini adalah penerobosan baru di mana fiksi ada berapa belas orang bikin fiksi, terus di screeningin bareng-bareng. Coba itu mah semingguan udah mikirin itu gimana screeningnya. 3. Nah terus 3 gelombang tuh. Gelombang. Waduh. Sebenarnya angkatan aku yang bisa ngedobrak
ISBI buat ke fiksi, tapi kan ya namanya nggak pro dipindah dokumenter. Ya, dari Makanya fiksi tetap di up 48 karena dia nggak mau ada yang fiksi. Tapi angkatan aku semua fiksi. 13 orang anjing. 13 tim bukan orang. Dokumenter cuman berapa? Dokumenter masih banyak juga, kan 120 orang. Oh itu karena banyak aja gitu ya. orangnya. Tapi sebetulnya memang track record di ISBI yang nasional, maksudnya kayak FFI itu kan dokumenter gitu. Dokumenter, nggak pernah ada fiksi. Nggak pernah. Dan nggak mungkin ada fiksi. Kok nggak mungkin? Ayo panjang. Waduh, keceplosan aja. Pertama, ISBI itu ketika film sepanjang ini, ISBI itu cuma lihat film fiksi cuma segini. Dia tuh nggak bisa lihat film sejauh ini. Nah, itu yang coba aku tekenin ke Dapet sebenarnya. Ngerasa beneran bahwa gambar tuh nggak cuma apa yang dilakukan oleh karakter, tapi apa yang dilakukan di background karakter. Makanya ada tulisan maaf gede banget. Iya maaf itu benar. Ya, dan itu hard selling banget. Kemarin udah dibilang. Itu bagus. Sebenarnya film itu bagaimana film itu bicara nggak cuma dari karakter, tapi dari frame, dari apa itu emang basic banget, tapi ISBI belum bisa. Dan menurut aku siapa yang bisa, Aing nggak tahu, Aing siapa yang bisa ya sampai ke bawah Aing bisa nungguin. Aing berharap ke Adam Salam, dan Adam Salam juga kayak gitu. Wah, gitu. Jadi masih kalau kataku buat ini aku nantang kalian aja nih yang masih muda. Iya. Kalau ada angkatan kalian masuk FFI, wah anjing Aing keprok di sana. Sok mau apa dari Aing. Kalau Jeff gimana Jeff? Kalau dia masih mungkin. Masih mungkin. Padahal lebih gede aja mana ya. Jadi kalau dia masih mungkin. Jav, Singapura kayaknya nggak tahu. Tapi menurut aku terlalu berat di fiksi karena lawannya bukan seumuran kayak kita. Ya. Lawan AFF itu ya anjing fiksi mah Ismail Basket aja kemarin ngirimin fiksi. Seorang Ismail Basket gitu. Terus kalian siapa anjing? Aing siapa gitu? Siapa? Ya udah, nih terakhir nih ya mungkin. Kan nanti bentar lagi udah ini ya mahasiswa baru datang nih. Nah, Kak Obed boleh dong promosiin KMTF buat mereka gimana nih? Kalau kamu masuk televisi dan ISBI film, nggak masuk KMTF, mending kamu keluar. Mending kamu berhenti dari sekarang karena yang pentingnya itu adalah masuk KMTF-nya, bukan pergi filmnya. Gitu. Maaf udara apa ya? Masuk menurut aku karena itu. Masuk ISBI Bandung itu gampang ya? Mesti gampang, masuk KMTF ya susah. Susah gitu, cuma orang-orang yang Next level. gitu. Ini sarkastik apa? Ini terlalu sombong apa ini? Pok banget. Gitu. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Terima kasih Kak Obed waktunya dan sudah sharing gitu kan. Bersama saya Zulfikar Marazan dan Saya Ilham Nurul pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, langsung DM aja ke Roberto Rosenir. Kalau nggak dapet juga bisa dapet Ilham. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di apa ya? Di Open Recruitment KMTF 2020.